Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Senang sekali saya Zaki dari Mini Academy bisa ketemu teman-teman secara virtual nih di acara Scholarship Campaign Mini Academy yang luar biasa serunya. Dan kita sudah kedatangan 5 narasumber dari 5 beasiswa yang berbeda, yang kuliah di 5 negara yang berbeda juga, dari 4 benua. Luar biasa narasumber kita. Ini kalau offline sudah saya minta tepuk tangan ini, karena di sini online. Jadi kita ini, sorry Andin ya, aku ini dulu galeri view-nya. Terima kasih ya, tepuk tangan buat teman-teman. Nah, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama kita terbang dulu nih ke benua Amerika. Ada Mbak Dewi Anissa Kristi yang menerima beasiswa Fulbright sebagai mahasiswa S2 di Saint Cloud University, mengambil studi di bidang Rehabilitation and Addiction Counseling. Nah, Mbak Dewi sendiri ini merupakan konselor di Badan Narkotika Nasional. Jadi luar biasa ini, pas banget pekerjaannya, jabatan yang sangat penting kita tahu untuk teman-teman yang di Badan Narkotika Nasional. Mbak Dewi, halo, saya menyapa dulu. Mbak Dewi, apa kabar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi sudah berkenan hadir. Ini sedang online ya? Kuliahnya online sekarang? Ya, alhamdulillah masih online. Keberangkatannya nanti insya Allah antara akhir Desember atau awal Januari, karena kemarin ada COVID, jadi kita masih terhambat keberangkatan. Terhambat untuk keberangkatan. Iya, semoga lancar nih Mbak Dewi. Amin, amin. Nggak bayangin aku online jauh banget ya ini ya. Waktu jaraknya antara Indonesia dan Amerika 12 jam ya kalau nggak salah ya. Terima kasih Mbak Dewi sudah hadir di sini untuk sharing sama kita semua. Lalu dari Amerika kita terbang ke Eropa dulu teman-teman, tepatnya di Inggris. Ada Mbak Mutia Husna Afez Zahra MSc yang baru saja diwisuda master. Lulus dari Coventry University, bidang psikologi forensik dengan beasiswa Chevening. Dan kini Mbak Mutia sedang melanjutkan S2-nya di psikologi UGM. Jadi nggak cukup satu kali S2. Halo Mbak Mutia. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang, selamat yang baru saja di wisuda. Makasih. Online ya wisudanya ya kemarin ya. Apapun seremoninya itu merupakan apresiasi atas perjuangan 1 tahun Mbak Mutia dan perjuangan di tahun-tahun sebelumnya untuk bisa mendapatkan beasiswa Chevening ya Mutia. Terima kasih Mutia sudah hadir. Kemudian sekarang kita memasuki benua Asia teman-teman. Ada Mas Hardika Dwi Hermawan MSc, peraih beasiswa LPDP di The University of Hong Kong, bidang Information and Technology Studies. Dan kini Mas Hardika mengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mas Hardika bersama rekannya juga sudah menulis buku tentang beasiswa luar negeri yang berjudul Yakin Mau Kuliah di Luar Negeri. Halo Mas Hardika. Ya, halo. Di mana ini kita bisa dapat bukunya Mas Hardika? Teman-teman semuanya. Untuk sekarang bisa PO ya, itu bisa link di bio Instagram saya. Nanti itu penerbitnya di Jogja, jadi dekat sekali dengan di Jogja, dekat Ring Road Hartono. Oh, wah, dekat rumah saya itu, mantap. Nanti mungkin bisa didistribusikan lewat Mini Academy, Mas. Iya, dijual lewat Mini Academy bisa. Malah kita buka kerjasama. Nah, itu judul bukunya menarik sekali. Yakin mau kuliah di luar negeri. Terima kasih Mas Hardika sudah berkenan hadir di sini. Lalu dari Hong Kong, kita nyebrang dikit ke timur laut, ke Jepang. Ada rekan saya nih, saya sudah lama sekali tidak bertemu. Ada Rayendra Anandika. Halo Ryan, apa kabar? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lama banget kita nggak ketemu lagi. Udah berapa puluh tahun ya. Rayendra ini menyelesaikan masternya di Toyohashi University of Technology dengan beasiswa Mombuso atau MAX, dan kini sedang menempuh S3 di Swedia. Luar biasa nih, sekolah terus. Nah, Rayendra ini juga aktif berbagi info beasiswa teman-teman di Instagramnya, rajin sekali. Silahkan di follow Instagramnya @rayenanan ya Ryan ya. Ya. Nanti aku dikasih fee marketing. Mau hadir di Mini Academy. Nah, itu Instagramnya bahkan udah ditulis tuh @rayenanan. Ya. Iklan kemana-mana ya. Oke, nah terakhir teman-teman kita menuju selatan, menuju negeri Kangguru, ada Mas I Gede Pandu Wirawan MA, peraih beasiswa Australia Award Scholarship di Victoria University, bidang Community Development.
Nah, menariknya Mas Pandu ini mendapatkan penghargaan Alison Sudrajat Award. Ini seperti didapatkan oleh Mas Made Andi Arsana juga. Nanti mohon saya dikoreksi Mas Gede Pandu. Penghargaan ini tiap periodenya hanya diberikan kepada sekitar 4-6 orang penerima beasiswa AAS. Artinya Mas Pandu ini merupakan penerima beasiswa AAS yang outstanding. Dan kini sedang berkarir di Infra Digital Foundation sebagai program manager sebuah NGO di bidang pendidikan. Halo Mas Pandu. Halo Mbak Saki. Ini saya ya betul agak tadi untuk Alison Sudrajat Prize udah betul. Betul ya, outstanding, luar biasa. Sudrajat Prize, betul. Ini berarti sih, kayaknya. menerima dari berapa orang Mas Pandu ini waktu Alison Sudrajat Award? Angkatan aku ya kita per batch itu kan 300 ya waktu itu dan yang terima itu cuma 5 orang. Cuma 5 dari 300 gitu. orang. Aku beruntung jadi salah satunya. Luar biasa. Ini saya sebenarnya mau ketawa kalau bilang Mas Pandu karena nama suami saya tuh Pandu. Jadi kalau saya manggil Mas Pandu tuh Andi. Saya tuh kayak manggil suami saya. Tapi kalau ini saya lihat angkatannya sebenarnya jauh di bawah saya nih teman-teman. Jadi nanti kalau saya pakai nama nggak apa-apa ya. Kadang Mas, kadang Mbak, tapi kadang juga nama. Ini saya cukup tua nih. Tapi saya masih lebih muda dari Mas Made Andi. Mas Pandu terima kasih sudah hadir di Mini Academy. Sama-sama Mbak Saki. Oke teman-teman, saya pengen nanya ke 5 narasumber kita dan nanti teman-teman yang mau bertanya juga bisa melalui kolom chat, kolom pertanyaan yang akan kita ulas nanti di sesi Q&A. Saya mungkin pengen nanya dulu ke teman-teman narasumber yang luar biasa ini. Ini beasiswa pertama yang didaftar atau setelah gagal beasiswa lainnya sih? Saya mungkin ke Hardika, Mas Hardika dulu dari LPDP. Ini pertama kali atau sudah pernah nyoba lainnya Mas Dika? Untuk setelah S1 atau ketika S1 juga? Setelah S1, yang untuk S2-nya. Oh, kalau ketika S1, kebetulan waktu itu saya hanya mendaftar LPDP. Langsung keterima? Ya, alhamdulillah dulu langsung diterima. Alhamdulillah. Oke, ini pinter nih, kita lewatin. Kita cari yang gagal. Enggak Mas Dika, thank you. LPDP jadi pilihan pertama. Mbak Dewi, Fulbright. Gimana Mbak Dewi? Ya, alhamdulillah ini juga beasiswa master pertama yang saya apply. Luar biasa, baiklah. Kita geser lagi. Keren-keren ini. Mutia, Chevening. Pertama juga, Mut? Enggak, Mbak. Sebelumnya sering ya. Saya pernah apa aja, Mut? LPDP 2 kali, gagal di online submission, terus gagal di interview pernah. Kemudian nyoba AAS dan juga Fulbright, kayaknya juga pernah nyoba, tapi nggak sampai ke lolos online submission. Terus Erasmus Global, kalau nggak salah waktu itu namanya Global Minds, jadi itu khusus untuk mata kuliah peminatan tentang psikologi sosial. Alhamdulillah pernah sampai interview. Terus nyoba Chevening juga 2 kali. Yang pertama bahkan online submission aja nggak lulus, tapi tahun 2019 alhamdulillah dapat. Alhamdulillah setelah mengikuti acara Mini Academy. Iya, iya kan? Dipaksa buat jadi duta Mini Academy. Iya, Mutia ini yang paling rajin ikut acara Mini Academy. Semua sesi beasiswanya diikuti di mana aja gitu, luar biasa. Terima kasih Mut nih. Jadi ini beberapa teman-teman yang LPDP Fulbright, aku udah pernah semua gitu ya Mut ya, tapi gagal. Oke, saya pengen nanya ke Ryan, Max, pertama atau yang kegagalan sebelumnya ada gagal? Ke-7 kali. Hah? 7 kali beasiswa yang baru berbeda? Berhasil, ya. Jadi saya 6 kali sebelumnya gagal. Max juga atau yang lain? Bukan, macam-macam sih. Saya daftar Inpex itu di Jepang juga 1 kali. Saya daftar OnSeatNet JICA itu 2 kali. MGMD yang Erasmus Mundus, bukan. Erasmus Mundus itu Eropa. Oh, Erasmus Eropa. Ya, 7 kali. Tapi saya mulai dari 1 tahun sebelum saya lulus. Tapi saya memang merencanakan bahwa saya 1 tahun sebelum lulus itu merencanakan untuk ngelamar beasiswa. Dan merencanakan untuk gagal gitu. Saya yakin saya pasti gagal kok, nggak bakal langsung lolos gitu. Karena IPK juga pas-pasan. Maksudnya nggak yang terlalu akademis gitu loh secara prestasinya. Tidak terlalu cemerlang secara akademis. Jadi saya
tahu diri, jadi saya harus tahu bagaimana medannya dulu, saya harus ngerasain gagal dulu. Nah, makanya saya mulai 1 tahun sebelum lulus, terus kemudian dapat yang ke-7 kali setelah lulus. Oh wow, oke, berarti Max ini yang ke-7 setelah perjuangan dan yang ke-7 kali, luar biasa Rayendra. Tapi saya agak percaya kalau Rayendra bilang nggak cemerlang ini. Secara akademik ya, tapi kalau secara prestasi akademik. lomba, prestasi lainnya banyak diadu. ini anak Pimnas ini. Rayendra ini anak Pimnas, peraih medali Pimnas ini. Mantap. Karena tahu diri kalau IPK saya rendah, saya harus tahu, saya harus punya prestasi lain. Iya. Gitu. Melengkapi ya, prestasi lainnya melengkapi, mantap. Oke, Mas Pandu yang dari Australia Award Scholarship. Halo Mas Pandu. Oke. Kalau ya, sorry aku matiin kamera ya, soalnya naik turun signal wifi-nya. Siap. Semoga suaranya jelas. Jadi jelas, kalau saya gagal itu juga udah berapa kali ya, gagal beasiswa. Jadi dulu pertama kali apply beasiswa S2 itu LPDP Presidential Scholarship. Waktu itu aku masuk ke tahap interview namun gagal. Nah, dulu tuh waktu itu LPDP belum ada tuh peraturan 2 kali apply, nggak bisa coba lagi kan gitu. Nah, kemudian pas aku apply setelah dinyatakan nggak lulus LPDP itu, keluarlah peraturan, dan ternyata pas peraturan itu udah masuk tuh aku gagal sekali gitu. Jadi waktu itu aku cobalah gitu beasiswa lain dulu lah gitu. Ternyata pas aku apply Australia Awards untuk pertama kalinya langsung dapat gitu. Jadi akhirnya udah aku pilihnya Australia Awards gitu. Oh, oke. Jadi udah pernah gagal LPDP, Chevening juga pernah apply, tapi bahkan nggak sampai ke tahap interview. Fulbright juga masukin berkas, tapi juga nggak sampai ke tahap interview. Jadi untuk gagal sih udah berapa kali lah ya sebelum akhirnya berhasil. Oke, di sini sepertinya yang gagal ini jadi lebih outstanding daripada yang berhasil. Langsung pertama kali. Karena terus langsung pamer kegagalan. Saya pengen nanya nih ke Mbak Dewi yang Fulbright tadi. Kenapa kemarin pertimbangannya mendaftar Fulbright, Mbak? Ada isu bahwa Fulbright itu tidak full beasiswanya. Agak susah di sana, mepet-mepet gitu. Gimana Mbak Dewi? Ya karena gini, karena memang tujuan saya memang pengen ke Amerika. Negaranya sudah menentukan negaranya dulu gitu ya? Memang pengen ke Amerika. Dan juga yang saya lihat opportunity-nya bukan dari segi dana saja ya. Karena beasiswa Fulbright ini kan depannya worldwide. Maksudnya sekitar 160 negara, berarti secara apa ya, koneksi, saya punya kesempatan untuk berkoneksi dari Fulbrighter dari seluruh dunia. Sebenarnya itu salah satu pertimbangan juga gitu, kenapa saya pengen ngambil beasiswa Fulbright. Kalau dari segi dana, mungkin bisa sedikit saya kasih gambaran ya. Kalau banyak yang bilang kalau Fulbright itu tidak full, sebenarnya antara iya dan tidak. Karena gini, ketika kita dapat beasiswa Fulbright, kita memang dipatok dana sekitar $35.000 per tahun untuk master dan $40.000 untuk PhD. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada cost sharing dari kampus. Jadi rata-rata teman-teman, hampir semua teman-teman Fulbright, angkatan saya, kami mendapatkan cost sharing yang mana itu misalnya bisa berupa graduate assistantship, kayak kita akan dibayar, kita akan mendapatkan stipend dari sana, terus atau pula bisa juga dari tuition waiver, kita akan mendapatkan reduction dari tuition, kira-kira itu yang bisa memotong atau memangkas dana. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman ada isu-isu kalau Fulbright itu tidak mencakup semuanya, tidak istilahnya kayak kekurangan gitu. Sebenarnya enggak juga gitu, karena tenang aja gitu, dari advisor dari Fulbright-nya akan mengusahakan kita untuk bisa dapat cost sharing biasanya gitu. Oke, mendapatkan cost sharing. Dan Fulbright mengizinkan awardee-nya untuk dapat beasiswa lain juga, Mbak Dewi? Iya, jadi biasanya di kampus itu kan ada kayak beasiswa untuk women scholarship, itu juga kita biasa untuk kandidat-kandidat yang oleh Fulbright-nya. Juga kayak misalnya untuk saya sendiri juga dapat potongan scholarship dari kampus yang sebenarnya kalau saya nggak dapat potongan itu mungkin saya juga harus nombok gitu ya. Tapi karena dapat potongan-potongan scholarship dari kampus sendiri, akhirnya nggak jadi nombok gitu.
kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau ada yang takut kalau Fulbright itu, wah gimana nggak cukup gitu. Insya Allah pengalaman dari teman-teman nggak ada yang sampai kayak begitu. Kalaupun harus ada itu, ya itu ada sih kasus-kasus yang seperti itu ada. Tapi akan dicari jalan yang terbaik itu dari Fulbright. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Nanti kita akan buka-bukaan ya, berapa sih sebenarnya beasiswa yang didapatkan teman-teman dan berapa beasiswa itu bisa mengakomodasi pengeluaran teman-teman. Nah, nanti kita akan buka-bukaan di situ. Oke, saya ke Rayendra, Jepang. Tadi kalau Rayendra sudah mendaftar Inpex dan segala macam dan sebagiannya adalah Jepang. Apakah memang dari sebelum lulus S1 itu udah ngejar Jepang atau gimana, Ryan? Iya, jadi Jepang itu prioritas saya gitu, prioritas negara tujuan saya. Bukan ketika lulus ya, mungkin ketika SMA pun saya sudah ngejar Jepang gitu. Jadi, buset, oke. Jadi pokoknya itu di prioritas pertama. Jadi karena pengen ke sana, terus kan nyari beasiswa apa yang ada di sana. Ada Inpex, ada JICA, Outseednet tadi, terus kemudian ada juga Monbusho gitu. Dan semuanya udah saya coba juga dan ini yang lolos. Oke, jadi tapi yang Max ini langsung ya? Maksudnya kamu daftar pertama kali langsung keterima gitu? Yang Max? Yang Max ya. Oh, kayaknya sampai lupa dia saking 7 kali gagal kan? Iya. Oke, tapi artinya tadi sama ya dengan Mbak Dewi bahwa sudah punya bayangan negara dulu, baru kemudian cari beasiswa-beasiswa yang sesuai dengan yang bisa mengantarkan teman-teman ke negara itu. Nah, saya pengen nanya nih ke yang lain, mungkin ke Mas Dika, pertimbangannya memilih LPDP, kalau LPDP kan bisa milih banyak negara ya. Apa Mas pertimbangannya? Karena banyak orang juga yang melihat bahwa kalau LPDP itu ribet gitu ya, karena syarat administrasinya banyak, habis itu masih PK segala macam gitu. Gimana Mas Dika? Terima kasih Mbak Zaki. Kalau saya sendiri dulu itu kan saya tahu LPDP itu tahun-tahun akhir kuliah sebenarnya, dan teman-teman bersyukur sekali nih sekarang itu banyak sekali informasi yang bisa diperolehkan tentang beasiswa. Kalau saya sendiri dulu itu kenapa mendaftar LPDP, karena juga sebenarnya LPDP itu beasiswa luar negeri pertama yang pernah saya dengar waktu itu. Dan ada kakak tingkat 2 atau 3 tahun di atas saya itu pakai LPDP juga. Jadi waktu itu merasa apa ini beasiswa LPDP, kemudian setelah mau lulus pun masih kepikirannya itu LPDP gitu, walaupun waktu itu pembimbing skripsi itu sempat menawarkan karena supervisornya katanya dari Italia, itu ada beasiswa dari Italia, tapi waktu itu masih kepikiran, oh ini LPDP kan beasiswa dari pemerintah Indonesia gitu, ini yang pengen saya kejar terlebih dahulu gitu. Jadi kalau kenapa dulu sebenarnya alasannya juga LPDP, karena itu beasiswa pertama keluar negeri yang saya tahu, ada kakak tingkat juga yang ke sana, kemudian merasa oh ini dari Indonesia dan pasti akan banyak ketemu dengan teman-teman Indonesia walaupun kuliahnya beda-beda gitu. Kemudian salah satu pertimbangannya itu karena itu tadi fleksibilitas memilih kampus ya di negeri manapun itu juga jadi bahan pertimbangan. Oh oke. Nah ini teman-teman bisa melihat dua hal yang berbeda. Ada para pejuang yang kemudian memilih negaranya dulu sehingga mencari beasiswa ke negara itu seperti Mbak Dewi dan Ryan tadi. Kemudian ada yang beasiswanya dulu karena justru memiliki fleksibilitas untuk memilih negara apapun gitu, dan kampus di banyak kampus di negara manapun gitu. Terima kasih Mas Hardika. Mungkin saya pengen nanya ini, karakteristik unik apa sih dari beasiswa yang teman-teman dapatkan menurut teman-teman? Mungkin saya ke Mas Pandu dulu, Australia Award Scholarship. Gimana Mas Pandu? Ya, kalau beasiswa aku apa ya, kayak ya beasiswanya. Jadi memang mungkin kalau dibilang kelemahan ya memang karena dari pemerintah Australia, jadi kita kuliahnya ya di Australia aja ya, nggak bisa pilih negara lain gitu. Cuman kalau dari segi persiapan, kemudian fasilitas yang mereka berikan, menurut aku sangat teman-teman mungkin dia beasiswa lain yang ada di kampus aku gitu. Mereka nggak apa ya, tidak sekomplit itulah pendampingannya. Misalnya belum berangkat itu ada namanya pre-departure training gitu. Jadi kita selama kurang lebih waktu itu aku dapat sekitar
8 minggu itu kita diajarkan bagaimana menulis akademik yang baik dan benar gitu. Bahkan termasuk kita diajarkan menggunakan Turnitin gitu untuk mengecek plagiarism. Sementara beberapa anak pun dari beasiswa lain mungkin nggak dapat fasilitas itu gitu. Jadi begitu masuk kampus mereka agak kagok gitu. Gimana sih nulis akademik yang baik dan benar gitu. Apalagi misalnya kayak aku bisa ngebandingin ya pada saat kita ujian, bukan ujian sih, kayak ngerjain tugas, nulis paper, beberapa teman-teman dari India, Filipina, mereka bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus ya dari anak-anak Indonesia. Tapi ketika melihat hasil tulisan, anak Indonesia Australia Awards ini justru yang paling bagus nilainya gitu. Karena itu tadi kita udah tahu strategi menulis yang akademik yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Jadi pendampingan seperti itu yang menurut aku Australia Awards sangat baik lah gitu. Jadi kami sampai di Australia pun itu 1 bulan sebelum perkuliahan dimulai. Jadi sebulan itu pun lagi kita diperkenalkan lagi sama sistem akademik di kampus seperti apa. Jadi menurut aku sangat luar biasa lah gitu untuk Australia Awards mempersiapkan kita sebagai awardee untuk benar-benar siap untuk menjalani perkuliahan. Oke. Itu kalau jadi, dari academic Australia writing Awards. ya. Academic writing dan itu tadi boleh saya bilang, silakan. Ya, termasuk untuk bahasa Inggris ya. Jadi Australia Awards itu pas kalian apply itu bisa pakai TOEFL dan nanti pada saat lulus administrasi baru gitu kan tes IELTS. Dan kalau IELTS kalian juga tidak mencukupi 6,5 minimal kan ya, kalian tuh akan dibiayai lagi gitu oleh Australia Awards untuk les bahasa Inggris lah kurang lebih. Jadi bisa dibilang komplit lah gitu Mbak Zaki. Oke. Ada pelatihan dan tadi boleh dibilang jadi ngefek banget ketika sampai ya Mas Pandu. Perbedaan yang cukup signifikan dengan penerima beasiswa lain adalah kemampuan untuk academic writing-nya. Begitu ya Mas Pandu ya? Iya, kurang lebih seperti itu Mbak Zaki. Siap. Saya ke Chevening, Mutia. Gimana? Apa karakteristik yang menurutmu unik dari beasiswa yang Mutia dapatkan? Secara administratif, waktu mendaftar beasiswa Chevening ini lumayan sederhana dibandingkan pengalaman-pengalaman saya ketika mendaftar beasiswa-beasiswa yang lain. Misalnya seperti di online submission ketika submit essay dan juga beberapa konten yang ada di online submission, kita tidak perlu menyediakan IELTS atau unconditional offer terlebih dahulu. Jadi untuk section IELTS submit online submission, sehingga kelonggaran waktu itu yang membuat saya cukup tetap bisa mengikuti seleksi beasiswa, tetap eligible, tapi sepanjang waktu pendaftaran sampai akhirnya diumumkan penerimaan beasiswa, jadi bisa mempersiapkan kedua hal itu jadi lebih lama gitu periodenya. Kalau dari programnya Chevening sendiri sebenarnya banyak sekali yang saya dapat ya, terutama tidak hanya meng-highlight akademik program aja, tapi juga Chevening mewadahi program-program yang membuat para scholars-nya itu berinteraksi. Jadi saya punya teman dari berbagai macam negara dan juga latar belakang, bahkan dari negara yang belum saya tahu sebelumnya di mana letaknya, misalnya seperti Djibouti atau mungkin negara-negara kepulauan Karibian seperti Barbados dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya soal meng-highlight akademik saja, tapi juga potensi-potensi leadership dan juga networking itu juga dieksplorasi sehingga menghasilkan output yang bisa menghasilkan nantinya harapannya adalah bisa berkolaborasi satu lain dari berbagai belahan dunia yang lainnya juga, seperti itu. Oke. Jaringan alumninya berarti itu dijaga oleh Chevening atau seperti apa gitu ketika sudah jadi alumni Mutia? Kalau tadi kita bicara soal kolaborasi antar scholarnya, antar penerima beasiswanya, antar negara. Jadi formatnya sebenarnya banyak. Kalau misalkan antar alumni, misalnya Chevening Indonesia satu angkatan, kita punya grup WhatsApp, atau mungkin Chevening alumni antar Instagramnya Chevening alumni. Tapi kalau misalkan yang untuk yang lebih luas gitu, ada semacam
platform namanya itu ada USG itu nanti kayak semacam bisa masuk ke platform semacam kayak ada formatnya kayak Facebook gitu, tapi khusus untuk Chevening alumni. Jadi bisa mengupdate kegiatannya apa, ingin berikan support yang seperti apa, atau sekedar hanya untuk berkomunikasi atau bertukar pemikiran atau pendapat seperti itu. Oke. Jadi lewat asosiasi ya bentuknya, formatnya. Oke. Nah teman-teman, ini karena chatboxnya sudah cukup banyak, kami tutup dulu ya chatboxnya. Nanti silakan sudah buka segmen berikutnya biar tidak kita mengganggu proses teman-teman, karena ternyata banyak slide nanti diulang jawab gitu. Tapi nanti yang mau bertanya bisa nanya ke chat lagi, tapi nanti dulu ya biar ini tidak tangtung-tangtung muncul terus gitu. Ntar narasumbernya supaya tidak terganggu. Terima kasih atas kerjasama teman-teman. Thank you Mutia penjelasannya. Jadi menariknya Chevening itu tadi seperti yang dijelaskan Mutia. Saya ke Mbak Dewi Fulbright. Apa Mbak karakteristik unik dari beasiswa yang Mbak Dewi dapatkan jika dibandingkan dengan beasiswa lainnya? Kalau menurut saya kalau dari segi admission juga tidak terlalu ribet ya. Kayak misalnya TOEFL kita juga diperbolehkan untuk ambil TOEFL yang biasa dulu. TOEFL apa ya? Saya lupa namanya. ITP, sorry. ITP, ya. Kita tidak diwajibkan untuk TOEFL IBT. Nah, nanti setelah kita diterima, nanti kita akan dapat semacam pelatihan gitu. Kalau saya kemarin dapat 6 minggu pelatihan TOEFL dan GRE di Kaplan Education. Oke. Mungkin tidak semuanya dapat ya, karena beasiswa Fulbright ini kan yang saya tahu ada gabungan dengan Dikti untuk PhD. Kayaknya yang gabungan dengan Dikti itu kan tidak mendapatkan proporsi di program ini, tapi yang reguler, Fulbright reguler kita bisa dapat kesempatan itu. Dan untuk dari teman-teman yang luar dari Jakarta itu disediakan akomodasi semua, penginapan, tiket pesawat, pulang pergi itu semua dibiayai. Semua itu selama 6 minggu. Itu setelah menjadi kandidat. Nah, setelah itu Fulbright ini tidak mengharuskan pelamarnya sudah diterima terlebih dahulu. Jadi pada nantinya prosesnya itu agak unik ya. Kalau di Fulbright ini kita sorry Mbak, tidak haruskan diterima di universitas maksudnya, di kampus. Ya, untuk di universitas terlebih dahulu. Jadi prosesnya agak unik. Jadi setelah nanti kita ditetapkan sebagai kandidat, kita akan diberi waktu untuk mempersiapkan TOEFL dan GRE. Setelah semua syarat siap, kita juga dapat mentor untuk membuat esai, karena kan personal statement sama studi objektif merupakan syarat untuk mendaftar kampus di universitas di Amerika Serikat. Jadi nanti kita dapat mentor itu dari alumni Fulbright sendiri. Nah, setelah semua syarat sudah siap, nanti kita akan diberikan pilihan sebanyak 4-5 kampus, yang mana semua pilihan itu dipilihkan oleh Fulbright Advisor di Amerika sendiri. Jadi kita sebenarnya uniknya itu adalah kita kadang kalau kita udah punya kampus impian gitu ya, kadang nggak di-approve sama mereka gitu. Karena mereka punya pilihan sendiri. Kalaupun misalnya kita nego karena kita misalnya karena saya sudah diterima atau karena saya sudah punya hubungan korespondensi dengan profesornya, itu bisa, itu negotiable banget kalau di Fulbright. Cuma nanti yang mengambil keputusan tetap dari IIE, International of saya lupa deh pokoknya. Kantor itulah ya pokoknya. Advisor di Amerika Serikat sana. Nah, nanti pertimbangannya dari mana? Sorry Mbak Dewi, pertimbangan mereka dari mana? Mereka dilihat kayak dari programnya mana yang cocok kampusnya. Terus dilihat dari esai kita mau fokus kemana, karena walaupun jurusannya sama kan kita tahu ya kadang tiap kampus punya program yang berbeda-beda. Jadi dilihat sama mereka, nih cocoknya kamu di sini, nih kamu cocoknya di kampus yang mana. Tapi nanti kita juga bisa diberi kesempatan untuk yang namanya direct apply. Cuma bedanya antara direct apply sama kampus yang dipilihkan itu, kita semua biaya sendiri. Kalau yang tadi kita diberikan pilihan oleh Fulbright, semua biaya dari mereka, mulai dari pengiriman skor,
skor GRE TOEFL sama application fee juga dari mereka semua yang bayarin. Jadi kita tinggal menunggu pengumuman aja. Uniknya di situ sih kayak oke. kita nggak diberi Terbantu banget ya. Ya, terbantu banget sebenarnya. Sebenarnya terbantu banget. Terus kita juga nggak dibatasin sih kalau mau direct apply silahkan. Hanya saja nanti akhirnya in the end prosesnya kalau misalnya kampus yang dari IAI itu diterima sama direct apply juga diterima, kita harus mendahulukan memprioritaskan kampus yang dari IAI itu. Gitu. Oh oke, sesuai rekomendasi mereka ya. Jadi sebenarnya kita membayang, jadi sebenarnya secara garis besar, kalau di Fulbright itu kita kayak ada sistem advising terus, jadi kita nggak diperkenankan untuk kontak langsung ke universitas. Misalnya saya dapat kampus 4 pilihan A, B, C, D, saya nggak diperbolehkan untuk daftar untuk kontak langsung ke bagian admission kecuali ke profesornya yang berhubungan dengan penelitian. Gitu. Jadi kadang ada teman-teman yang nanya, kalau Fulbright ini harus dapat kampus dulu atau enggak perlu. Gitu. Terus dan malah dibantu ya, dibantu untuk mendapatkan kampus. Ada batasan waktunya nggak Mbak Dewi? Kayak kalau nggak dapat dalam 2 tahun atau berapa tahun gitu, ada batasan nggak? Oh iya. Kalau di Fulbright tidak ada istilah defer ya, istilahnya ya. Itu nggak ada sih, kayak misalnya kita daftar tahun 2020 itu untuk tahun 2021 otomatis. Nah, kalau misalnya nggak lolos, 5 kampus yang didaftar nggak lolos, saya ya dia nggak dapat kepastian untuk lolos di tahun berikutnya. Mereka boleh lolos tahun berikutnya tapi tidak menjamin, maksudnya harus tetap ngikutin proses dari awal gitu. Maksudnya ngikutin proses Fulbright-nya dari awal. Maksud saya untuk beasiswanya. Iya, harus ulang lagi dari awal kalau misalnya dia mau drop beasiswanya. Oh, kalau misal dia proses daftar kampus tahun ini nggak keterima, baru akan daftar lagi tahun berikutnya, itu masih menjadi awardee Fulbright nggak? Enggak. Oh, jadi cuma 1 tahun batasan waktunya. Oh, oke. 1 tahun. Harus ngulang proses lagi gitu. Oh, oke. Tapi artinya waktu yang diberikan Fulbright cukup sekali ya, untuk mereka sangat membantu sekali gitu untuk bisa mendapatkan kampus sesuai rekomendasi mereka. Nah, ini sebelum kampus dimulai juga kita dapat pre-academic, mungkin sama kayak AAS itu ya. Kita dapat pre-academic program. Jadi selama 3 minggu atau sampai 4 minggu gitu kita dapat kayak tadi academic writing atau misalnya culture difference di Amerika Serikat itu kita juga dapat, itu juga sudah dapat stipend juga mulai dari situ. Baru nanti kita masuk ke perkuliahan udah menuju ke kampus masing-masing. Oh, oke. Jadi supportnya lengkap banget nih, apalagi tadi GRE ya disebut ya, seperti IQ-nya dalam bahasa Inggris gitu ya, kira-kira GRE itu. Saya IQ dalam bahasa Indonesia aja jongkok, tapi bahasa Inggris nggak kebayang. Tapi dari Fulbright yang jadi kadang kendala orang-orang yang pengen daftar Amerika kan ada GRE ya, tapi kalau di Fulbright sendiri kalau sudah jadi kandidat mau retake berapa, jadi kayak saya retake 2 kali, GRE itu dibiayain semuanya. Juga mau retake sampai 3 kali, biasanya 3 kali sih dikasih kesempatan, itu juga dikasih akomodasi semua dibiayain semua oleh Fulbright. Luar biasa, dan tadi dibimbing juga gitu ya untuk 6 minggu tadi pelatihan bahasa Inggris dan GRE. Oke, ini tadi kita sudah bicara soal banyak sekali nih Fulbright Chevening Australia yang mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, saya penasaran dengan keunikan beasiswa LPDP, beasiswa yang katanya sejuta umat. Tapi kalau dibandingkan teman-teman, saya curiga ini persiapannya kayaknya beda nih. Persiapan keberangkatan tuh kalau dilihat kan pengabdian ya Mas Dika ya. Gimana Mas Dika? Apa karakteristik unik? Dan saya mungkin pengen tahu juga, apakah LPDP memberikan persiapan keberangkatan selengkap yang tadi diberikan oleh Fulbright dan AAS? Ya, terima kasih Mbak Zaki. Jadi apa keunikan LPDP sendiri, mungkin teman-teman di sini kan beberapa ada yang sudah apply LPDP, mungkin tahu prosesnya juga kan. Beberapa proses itu sama, mungkin yang kadang itu LPDP kan setiap tahun ada perubahan. Kayak sekarang kan selain administrasi harus ada tes berbasis komputer yang dimana di situ ada TPA, ada TIU-nya, sudah seperti tes CPNS ya, ada soft kompetensi dan juga ada on the spot writing gitu. Itu juga ada di situ, baru nanti ke tahap seleksi wawancara. Bahkan sekarang seleksi wawancara pun ada beberapa aspek, termasuk di situ nanti kan ada leaderless group discussion ya, di mana
masalah yang harus kita selesaikan. Bagi teman-teman yang lanjut ke luar negeri harus pakai bahasa Inggris, kalau yang dalam negeri menggunakan bahasa Indonesia. Tapi sejatinya juga sebenarnya LPDP itu kan banyak, beasiswa LPDP itu sebenarnya banyak jenisnya. Mungkin banyak yang belum tahu juga kalau LPDP itu bahkan tahun lalu kan lebih dari 10 ya jenisnya. Kalau tahun ini kan karena COVID yang dibuka hanya 3, khususnya pendidik, yang guru atau dosen, dan juga untuk satunya perguruan tinggi terbaik dunia. Kalau tahun sebelumnya yang mungkin juga akan untuk tahun sebelumnya itu kan beasiswa yang umum di reguler itu di LPDP sendiri kan ada beasiswa reguler yang biasanya teman-teman apply. Ada beasiswa dokter spesialis bagi teman-teman dokter, ada perguruan tinggi peringkat utama dunia, adapun disertasi ataupun kerjasama pendanaan atau co-funding. Tapi juga ada beasiswa afirmasi nih, kan tadi kan beasiswa harus disesuaikan dengan diri kita masing-masing kan. Afirmasi pun tahun lalu tuh ada sekitar 7 atau 8, banyak sekali, dan banyak teman-teman yang nggak tahu. Banyak yang ngejar hanya yang reguler. Tapi juga afirmasi ini kan hanya untuk kelompok khusus kan, harus disesuaikan juga. Ada afirmasi untuk saudara-saudara kita dari daerah afirmasi, ataupun alumni bidik misi ini, teman-teman yang S1-nya menggunakan bidik misi punya waktu 2 tahun untuk bisa mendaftar LPDP. Atau mungkin dari beasiswa prasejahtera berprestasi dengan IPK minimal cum laude 3,5 juga bisa. Kan setiap jenis beasiswa LPDP pun ini punya syarat masing-masing juga, itu yang harus diketahui. Termasuk yang santri, yang pernah menjadi santri, ada beasiswa santri juga. Oh, ya? Ada santri yang tahun lalu 2019 itu ada, tahun ini karena COVID ini nggak ada. Kemudian ada beasiswa prestasi olahraga internasional yang berprestasi di olahraga atau prestasi seni internasional, penyandang disabilitas Indonesia Timur. Sekarang kan agak booming juga kan beasiswa Indonesia Timur untuk saudara-saudara kita dari Timur. Termasuk yang terakhir di LPDP itu ada beasiswa targeted group. Teman-teman yang sudah menjadi dosen bisa mendaftarkan lewat Budi, atau teman-teman yang menjadi PNS bisa lewat jalur ini, beasiswa PNS, TNI atau Polri. Termasuk yang terakhir targeted group untuk teman-teman kita yang memperoleh penghargaan di Olimpiade Internasional. Jadi banyak sekali. Tapi tahun ini yang kemarin dibuka, yang baru pengumuman itu beasiswa pendidik. Nah, teman-teman guru ini yang mau kan penting sekali, karena kan lihat guru-guru sekarang itu kebutuhannya transformasi digital kan penting sekali. Jadi ada nih buat teman-teman guru. Dan untuk 2011, nah kita belum tahu nih skema apa lagi yang akan dibuka, tetapi isunya yang reguler pun sudah akan dibuka di 2021 gitu. Tapi itu beberapa keunikan, mungkin banyak yang bisa dipilih juga, proses juga mungkin ada yang berbeda. Tapi kalau segi persiapan tadi, persiapan pun beda-beda lagi. Jika teman-teman yang mengambil jalur reguler itu nggak ada fasilitas pengayaan bahasa, di mana kita punya fasilitas selama maksimal 1 tahun, dilatih bahasa Inggrisnya full juga, akomodasi juga full, biaya buku juga ada, biaya uang bulanan juga ada, itu juga tes IELTS-nya ataupun TOEFL-nya juga dibiayai oleh LPDP untuk teman-teman yang afirmasi. Itu minimal 500 ataupun IELTS minimal boleh 6. Baru nanti ketika dapat pengayaan bahasa, baru nanti targetnya minimal 6,5 gitu. Itu minimal 6,5. Jadi setiap jenis di LPDP pun sebenarnya ada fasilitas masing-masing. Tapi kalau yang secara umum, yang beasiswa umum reguler, ya biasanya persiapannya mereka mengikuti persiapan keberangkatan, di mana seluruh calon award di LPDP wajib mengikuti persiapan keberangkatan selama 1 minggu penuh. Dulu saya di Wisma Hijau di Bogor, materi-materinya juga tentang ya nasionalisme, mungkin leadership, integritas, dan lain sebagainya, hal-hal terkait dengan gimana nanti kita bisa membangun Indonesia. Saya kira seperti itu. Oke, ini menarik ini. Jadi kita bicara mindset ya. Kalau kita bicara LPDP dengan banyak sekali kan, kalau buka website-nya LPDP aja udah pusing sendiri ya, Mas Dika gitu, orang saking banyaknya. Tapi ini tadi saya mencatat hal menarik. Banyaknya informasi dan banyaknya jenis beasiswa itu berarti artinya banyak peluang kantong yang bisa kita ambil peluangnya gitu. Mungkin teman-teman yang seperti tadi dari Indonesia Timur gitu, atau dari mungkin kampus yang tidak akreditasinya bukan A dan sebagainya gitu, itu punya kantong-kantong sendiri yang disediakan oleh beasiswa LPDP, dan kita bisa masuk ke banyak kantong itu mungkin uniknya gitu ya. Saya ke Rayandra nih, terima kasih Mas Dika. Max, Mombusho, apa keunikan dari beasiswa ini dari pengalaman Ryan jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain, beasiswa yang lain? Kita ngomongin dalam perspektif ini ya, seleksi dulu ya. Dalam urusan seleksi itu
sebenarnya kan Monbusho itu kan dibagi jadi dua ya, ada yang U2U dan G2G. U2U itu universitas ke universitas, G2G itu pemerintah ke pemerintah. Gimana itu maksudnya? Perbedaannya adalah pada proses seleksinya itu, kalau U2U itu yang menyeleksi, proses seleksi itu utamanya ditangani oleh universitasnya. Tapi kalau G2G itu ditangani oleh pemerintah, gitu. Atau dalam hal ini Kedubes ya. Terus kemudian yang unik itu adalah karena di sini U2U atau university to university, jadi masing-masing university itu memiliki persyaratan yang unik, persyaratan yang berbeda-beda dari satu universitas dengan universitas yang lain. Terserah mereka masing-masing universitas mau set the bar sampai berapa gitu. Ini unik karena contoh misalnya gini, persyaratan bahasa Inggris gitu. Ada universitas yang set the bar-nya tinggi, cukup tinggi. Misalnya contoh TOEFL-nya atau IELTS-nya harus misalnya 7 atau mungkin 6,5 gitu. Biasanya 7 itu kalau untuk yang sosial ya. 6,5 dan itu pun harus yang IELTS gitu. Nggak boleh. Kalau TOEFL harus yang IBT gitu, nggak boleh yang di bawah itu gitu. Sementara ada yang lain juga yang mensyaratkan TOEFL ITP pun boleh gitu, atau bahkan nggak mensyaratkan TOEFL sama sekali gitu. Jadi itu berbeda-beda dan itu uniknya. Alias teman-teman kalau merefleksikan ke diri sendiri seberapa tinggi kemampuannya, nanti disesuaikan aja dengan universitas target ya gitu. Kalau universitas target awal yang universitas favorit gitu nggak masuk gitu, teman-teman sebenarnya cukup eligible kok untuk yang daftar yang universitas yang lebih rankingnya ada di bawahnya itu. Mungkin itu yang paling unik sih menurut saya. Ada pilihan itu ya. Itu yang kalau Rayendra yang apa? Waktu itu saya TOEFL ITP. Tadi kan ada dua nih, government to government. Kamu yang Ryan? Saya yang U2U, universitas. Oke. Ini prosesnya berbeda ya. Lebih simpel mana? Lebih sederhana mana kalau prosesnya, Rayendra? Simpel mana ya? Sama-sama simpel sih. Sama aja. Kalau universitas cuma bedanya mungkin gini ya, mungkin karakteristik paling utamanya itu karena U2U, jadi dia mengutamakan kita mendapatkan kontak supervisor atau profesor segera gitu. Jadi itu kita kontak sendiri. Balik aja gitu. Nah, kontak sendiri. Jadi kalau yang U2U itu kita dapat profesor dulu, baru kita kemudian kalau sudah ada profesor yang mau menerima kita, habis itu kita diproses untuk mendapatkan beasiswanya. Tapi kalau yang G2G itu kebalikan. Kita ke beasiswanya dulu. Tapi sebenarnya itu bisa paralel sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau biasanya orang nyari supervisor ini kan buat S3 ya. Kalau yang untuk Monbusho yang univ to univ tadi itu, dia juga untuk S2 cari supervisor dulu kalau mau lewat univ to univ. Iya, setahu saya malah sebenarnya semua macam beasiswa, maksudnya semua kampus di Jepang itu dengan atau teman beasiswa tetap teman-teman harus punya seorang sensei gitu untuk membimbing. Oke. Daftarnya bukan ke univnya ya, tapi nyari profesornya. Untuk yang U2U ya, utamanya U2U. nyari profesornya. Oke. Nanti kalau tapi yang tetap government pada akhirnya nanti tetap harus nyari sensei, nyari profesor. Bahkan untuk selain Monbusho ya, maksudnya untuk Impex, apapun Ajinomoto, macam-macam itu, tetap pada akhirnya kita harus punya sensei atau supervisor untuk untuk memulai master. Oke. Berarti ini Ryan, aku perjelas kalau kita daftar Monbusho itu di situ nanti udah ada pilihan. Kita akan univ to univ atau government to government, itu ada pilihan opsinya. Bukan pilihan, memang benar-benar berbeda. Oke. Benar-benar pintunya benar-benar berbeda. Gitu. Pintunya beda. Berarti proses seleksinya kalau univ tadi kita udah punya, istilahnya udah punya LOE ya dari univnya. Semacam itu ya. Sudah punya surat diterima atau sudah ada sensei lah di situ. Sementara kalau yang government, kita pokoknya proses beasiswanya dulu. Iya. Berarti nggak harus untuk mendapatkan beasiswa Monbusho yang government to government ini nggak harus dapat univnya dulu. Nggak harus, tapi kayaknya saya rekomendasikan deh, karena itu kan nanti akan memperkuat ya. Jadi ketika apply ke G2G, kalau G2G itu teman-teman bisa buka ke website
id.emb Das Jepang itu yang kedutaan besar Jepang itu, di salah satu syarat itu melampirkan LOE dari seorang supervisor, seorang sensei di salah satu universitas di Jepang, ya tentu teman-teman jadi kandidat kuat untuk mendapatkan beasiswa gitu. Oh oke. Jadi LOE menjadi modal yang lebih baik gitu ya daripada tidak punya LOE. Oke, ini keunikannya Mombusho tadi ada 2 pilihan itu. Sebelum kita ke kuis beasiswa, teman-teman, nanti setelah ini kita akan ada kuis beasiswa yang ditunggu teman-teman. Saya punya pertanyaan ke 5 narasumber ini, persyaratan yang menurut pengalaman teman-teman itu paling sulit untuk mendapatkan beasiswa ini. Mungkin kalau tadi beberapa sudah cerita administrasinya mudah gitu, ada banyak pilihan. Nah, sekarang saya pengen tanya justru yang paling susah. Mungkin ke Australia Awards dulu, Mas Pandu. Apa persyaratan paling susah? Karena AAS ini beritanya gampang nih, TOEFL-nya nggak harus tinggi banget, IELTS-nya nggak harus tinggi banget gitu. Apa yang paling susah? Ya, kalau untuk Australia Awards, kalau menurut aku sih sebenarnya persyaratan beasiswa tuh nggak ada yang susah ya. Kalau kita persiapkan itu jauh-jauh hari. Yang susah itu kalau besok deadline baru kita siapkan hari ini. Itu mungkin yang banyak teman-teman yang apply beasiswa bilangnya ribet, susah karena dia 2 hari sebelum deadline gitu baru apply gitu. Tapi kalau Australia Awards sendiri menurut aku semua clear ya persyaratannya gitu. Bahkan aku nggak perlu pakai surat rekomendasi untuk S2. Jadi untuk S2 kita tuh nggak wajib melampirkan surat rekomendasi. Ya, aku waktu itu nggak masukkan rekomendasi sama sekali, surat rekomendasi gitu, dan ternyata juga aku lolos gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang menurut aku mudah ya dari Australia Awards gitu, untuk S2 gitu. Dan persyaratan lainnya juga menurut aku nggak ribet ya. Di SI juga SI-nya juga menurut aku pertanyaannya simple. Mungkin banyak yang aku mentori belakangan ini bilang SI-nya susah karena sebenarnya mereka nggak punya pengalaman. Karena esai itu sebenarnya kamu menulis pengalaman kamu. Leadership experience, kalau kamu nggak punya pengalaman leadership ya memang pasti akan susah nulisnya. Bingung, apa yang mau diceritain gitu. Jadi saran aku sih sebenarnya buat teman-teman, betul gitu. Jadi persiapkan jauh-jauh hari. Once kamu siapkan jauh-jauh hari, aku yakin deh nggak ada yang susah kok untuk persyaratan beasiswanya. Itu dari aku Mbak Saki. Siap. Nah, kalau pertanyaannya gini Mas Pandu, dari semua persyaratan yang mudah ini, apa yang paling susah dari yang mudah ini? Apa yang paling tidak mudah dari yang mudah? Atau yang paling berat gitu? Paling berat sebenarnya balik ke yang aku bilang tadi, esai itu memang sih ketika kita punya pengalaman kita bisa menceritakan ya. Tapi untuk kita yakin apakah esai kita udah menjawab pertanyaan itu yang perlu waktu. Kalau aku tuh butuh waktu sekitar 2 bulan dari awal aku menulis baru aku submit. Jadi aku diemin gitu. Jadi habis nulis aku diemin seminggu, minta pendapat yang lain, aku baca lagi, oh kayaknya ini salah gitu. Jadi proses aku menulis itu yang menurut aku cukup sulit dan memakan waktu gitu. Karena untuk benar-benar 100% yakin kalau oke, ini udah menjawab dan ini udah tepat gitu. Jadi lebih ke proses itunya aja sih Mbak, proses nulisan esainya. Siap, iya. Artinya ini alarm ya bagi teman-teman para pejuang beasiswa. Ada esai yang harus ditulis, ada cerita yang harus diceritakan. Itu yang teman-teman harus menyediakan, meluangkan waktu sebaik mungkin untuk bisa mereview ulang lagi esai yang teman-teman tulis. Terima kasih Mas Pandu. Mas Dika, LPDP, apa Mas yang paling susah? Terima kasih Mbak Zaki. Nah, mungkin susah bagi setiap orang berbeda ya. Ini bagi saya sendiri pasti menemukan tadi itu kan permasalahan masing-masing. Ada yang IC atau mungkin belum lulus, ya kan, mau daftar belum lulus gitu kan. Itu permasalahan yang susah sekali. Ini kan pasti banyak yang mau mendaftar tapi belum lulus kan, itu sih. Iya. Urusan pertama belum beres gitu ya. Jadi yang pertama itu yang dulu saya lakukan sebelum menjelang lulus juga sebenarnya itu membaca panduan kan. Waktu itu saya sudah yudisium tapi tinggal nunggu wisuda, ada waktu 3 bulan. Itu saya benar-benar dibaca panduannya, kemudian saya introspeksi dulu. Dari persyaratan itu mana yang saya itu masih kerasa kurang gitu. Dan saya sadar dari dulu apa yang saya kurang itu bahasa Inggris.
Saya itu di SMA pun bahasa Inggris itu salah satu yang nggak saya suka. Bahkan saya benci sebenarnya bahasa Inggris. Oh ya? Jadi waktu masuk UNJ pun dulu itu awal masuk TOEFL ya hanya ngepas sekali waktu itu 400 kan di UNJ. Kemudian tapi waktu itu langsung menyadari gitu. Kalau kayak gini terus nggak bisa berkembang kan. Jadi sebenarnya berjuang untuk belajar bahasa Inggris itu prosesnya ini yang panjang sekali. Ketika S1 banyak program kan keluar, kemudian ngatasin mental blocking gitu terkait belajar bahasa Inggris itu juga perlu waktu sekali karena ya banyak ya hal-hal yang membuat kita itu kadang minder untuk belajar bahasa Inggris. Nah kemudian setelah menunggu waktu itu, kemudian karena PD ini harus dikuatkan ya, saya harus ngikutin kelas speaking dulu gitu. Ngikutin kelas speaking waktu itu di Jogja juga 3 bulan. Setelah itu ternyata ada teman juga dari luar datang sambil belajar juga. Kemudian saya ambil juga ke Pare waktu itu untuk IELTS. Jadi menurut saya perjuangannya panjang sekali waktu itu adalah belajar mengejar bahasa Inggrisnya waktu itu. Kalau yang lain kan administratif, insya Allah itu bisa lah surat rekomendasi dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah bahasa ini, apalagi yang mulai start belajar bahasanya itu seperti saya ini dulu itu butuh waktu yang panjang. Gitu. Jadi kalau menurut saya paling susah adalah mengejar ini bahasa Inggrisnya, kemampuan bahasa Inggris. Dan itu juga menjadi alarm itu tadi ya, karena Mas Dika kemudian belajar dengan sangat tekun sampai ke Pare dan lain-lain. Oke, terima kasih Mas Dika. Mbak Mutia, apa dari persyaratan chevening yang menurut Mbak Mutia itu berat? Jadi kalau bisa dipetakan ya, persyaratan chevening itu ada yang sifatnya administratif, ada yang sifatnya substantif. Kalau persyaratan-persyaratan yang sifatnya administratif itu sepanjang kita mengikuti ya, memenuhi eligibility atau kelayakan dari persyaratan administratif, contohnya seperti lulus S1, kita punya pengalaman kerja 2.800 hours, kita punya menyediakan 3 jurusan dan kampus tujuan. Pokoknya sepanjang kita memenuhi persyaratan eligibility tersebut, kita berarti layak untuk mendaftar. Tapi untuk sebagai penerima itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, misalkan seperti secara substantif kita juga perlu layak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh chevening. Nah, yang menurut saya paling susah itu adalah esai, karena esai itu yang mengassessment langsungnya itu adalah reading committee dari Inggris. Baru setelah kita itu dapat ketika online submission, pengumuman online submission itu berarti esai kita sudah di review sama reading committee yang ada di Inggris, dan itu menghasilkan yang disebut biasanya long listed kandidat. Nah, setiap tahun punya skema yang berbeda-beda ya, tapi saya akan cerita di skema tahun saya. Ketika saya sudah mendapatkan pengumuman bahwa saya ternyata lolos di long listed kandidat, nah kita harus menyertakan 2 rekomendasi beasiswa gitu, 2 recommendation letter. Kemudian baru setelah itu direview lagi oleh pihak British Embassy dan akhirnya keluarlah shortlisted kandidat yang nantinya diundang oleh interview. Jadi yang menurut saya perlu proses lebih panjang ya untuk mempersiapkannya itu adalah esai dan juga interview untuk bisa dikatakan eligible atau layak sebagai seorang kandidat chevening. Seperti itu. Jadi tolong dibedakan eligibility pendaftaran dan juga eligibility kelayakan. Karena kedua hal itu prosesnya sedikit berbeda tapi berkesinambungan gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin berpatokan pada chevening.org, websitenya Chevening, karena setiap tahun selalu update application timeline-nya, kemudian selalu tertera dengan jelas poin-poin eligibility yang seperti apa yang dibutuhkan untuk mendaftar kayak gitu. Oke, ada proses yang berlapis ya setelah motivation letter tadi direview oleh komite dari sana gitu. Kemudian ada proses lagi, dan tadi kalau di Australia tadi Mas Pandu tidak menggunakan justru bisa tidak menggunakan recommendation letter, ini malah butuh sampai 2 surat rekomendasi untuk menyatakan, untuk mendukung bahwa kita layak mendapatkan beasiswa chevening. Terima kasih Mbak Mutia. Fulbright, Mbak Dewi, apa yang paling sulit nih? Saya menebaknya tuh GRE, GMAT gitu ya. Nggak tahu tapi. Ya, pertama sih kalau menurut saya dari esai ya, esai itu cukup challenging banget karena memang
kalau persyaratan kayak skor itu mungkin kalau kita mau persiapkan jauh-jauh hari, tadi benar kata Mas Pandu dan Mas Hardika. Kalau kita mempersiapkan tuh jauh-jauh hari, insya Allah itu bisa terkejar gitu. Kayak itu kan kalau yang namanya esai, kemampuan kita menuliskan ide, kemampuan kita menyampaikan narasi kita di situ, itu yang perlu kita asah. Kalau saya sendiri sampai membutuhkan kurang lebih 3 bulan sih untuk kayak revise gitu, dan nggak butuh, maksud saya butuh lebih dari 1 orang untuk dapat feedback gitu. Kayak saya datang ke, kalau teman-teman yang tertarik Fulbright bisa datang ke AT Amerika, karena di sana ada education advisor di Jakarta ya, cornernya AT Amerika di Jakarta. Ya itu bisa, karena di situ membantu banget kita dari mulai pendaftaran sampai ya informasi apapun yang kita butuhkan itu ada. Dan juga saya juga mencari bantuan untuk merevisi esai saya dari alumni Fulbright yang sebelumnya gitu. Jadi itu penting banget untuk esai itu. Dan yang selanjutnya mungkin kayak kalau Fulbright ini kan prosesnya cukup lama ya Mbak. Jadi kayak dari saya daftar 2019 baru bisa berangkat tahun 2020. Jadi ya cukup menguras mental gitu. Jadi kayaknya selain persyaratan yang harus disiapkan, mental kita juga kayak ditempa banget gitu. Kayak kita gagal TOEFL nggak mencapai dengan persyaratan, ya harus ngulang lagi, belajar lagi. Kita gagal lagi, ya harus mau terus belajar sih untuk mencapai. Terima kasih Mbak Dewi, karena perjuangan sebelum dapat beasiswa nggak ada apa-apanya ya nanti dibanding ketika kuliah gitu. Tapi apa yang didapatkan pasti juga luar biasa sekali gitu. Rayendra, Max, apa yang paling berat persyaratannya dari pengalaman? Ya kalau untuk Max yang paling berat menurut saya ya nyari supervisor ya. Maksudnya supervisor pun bukan cuma nyari supervisor, tapi supervisor itu ada banyak tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Misalnya harus apa aja? Salah satu tahapan yang paling berat dari nyari supervisor adalah misalnya contoh nyiapin research proposal gitu, research plan-nya. Walaupun S2? Iya, S2 memang harus ada research proposalnya. Oh, tetap ada, oke. Apa namanya? Ya, jadi kita harus ya seperti bikin besar riset proposal yang kita berikan itu tidak dijalankan juga, belum tentu 100% dijalankan juga ketika kita mulai studi, diterima beasiswa dan mulai studi. Dan nyari supervisor itu, nyari sensei itu kan juga gampang-gampang susah ya, maksudnya bisa ada juga misalnya ada juga orang yang dapat kesempatan ketemu dengan sensei yang datang ke kampusnya, terus kemudian sensei itu jadi pembicara di seminar, terus kemudian kita bisa ngobrol sama beliau di spot itu gitu. Terus kemudian ada juga yang nggak dapat koneksi sama sekali secara offline gitu, alias harus nyari secara random gitu di internet gitu. Maksudnya harus kepo ke kampusnya, nyari lab yang sesuai dengan topiknya, terus kemudian di situ senseinya siapa yang konsentrasinya di situ, terus kemudian kita pendekatan dengan mengirim email, itu pun kalau dibalas gitu. Nanti kalau nggak dibalas berarti nyari ke kampus yang lain atau lab yang lain di kampus itu. Nah itu nggak bisa seminggu 2 minggu gitu selesai. Pengalaman Ryan berapa pekan kamu Ray sampai dapat supervisor waktu itu? Wah, saya nggak ngitung ya. Tadi saya sempat ragu ketika Zaki tanya dulu daftar Mon Busho langsung keterima enggak gitu. Saya sebenarnya bingung tuh karena saya bingung karena saya daftarnya Mon Busho itu sekali, tapi proses persiapan Mon Busho itu lebih dari sekali. Maksudnya saya mengupayakan untuk daftar ke Toyohashi. Sebelumnya saya juga nyari di Tokodai, di Tokyo Institute of Technology juga, dan lain-lain gitu. Maksudnya prosesnya itu lebih dari sekali, tapi saya apply-nya cuma sekali sih, karena setelah semuanya selesai, semua persiapan selesai, dapat sensei-nya, dapat riset proposal diterima juga, dan lain sebagainya, nah baru saya apply sekali keterima. Oke, ini sampai Ryan lupa kayaknya. Satu lagi. Tadi kan pertanyaannya apa yang susah kan ya? Nah, sebenarnya saya juga menjawab yang susah buat orang seperti saya, maksudnya yang berencana untuk daftar lebih dari satu
beasiswa adalah yang paling susah itu adalah nyari surat rekomendasi. Itu susah banget karena ya ada sih beasiswa yang surat rekomendasinya itu enggak di seal gitu apa namanya. Jadi surat rekomendasi itu biasanya kan dibuat oleh perekomendasinya, ditandatangani oleh perekomendasinya, dimasukkan ke amplop sendiri oleh perekomendasinya, di seal, ditandatangan, dikirim sendiri atau mungkin bisa dibarengkan dengan dokumen aplikasi. Nah, karena kita daftarnya lebih dari satu beasiswa, bisa 7 kalau saya contohnya, dan masing-masing beasiswa misalnya minta 2 surat rekomendasi, berarti kita butuh 14 surat rekomendasi dari orang yang kemungkinan berbeda-beda, atau mungkin sama tapi kita harus minta 7 kali. Pak, saya minta lagi 7 kali. Saya gagal. Krik ya. Nah, itu yang susah manage itu. Kalau teman-teman berencana untuk daftar banyak ya, tapi kalau sekali daftar langsung yakin keterima ya oke lah. Iya. Nah, tapi ini menarik nih soal surat rekomendasi itu karena kita berhubungan dengan orang yang lebih tinggi dari kita ya, entah itu dosen, entah itu atasan kita yang pasti sibuknya juga luar biasa gitu. Jadi ini menjadi concern tersendiri. Terima kasih teman-teman, dan pertanyaan sebelum kuis yang nanti akan kita jawab setelah kuis adalah berapa besaran beasiswa yang diperoleh oleh masing-masing narasumber dan berapa pengeluaran mereka per bulan. Nanti akan kita lihat grafiknya. Nih para narasumber sudah ngirim dapat berapa dan berapa. Mungkin itu nanti bisa membantu teman-teman untuk menentukan beasiswa mana yang lebih bikin teman-teman tertarik gitu. Oke, nah saya setelah ini akan serahkan kepada Mbak Andin untuk masuk ke kuis beasiswa yang sudah ditunggu oleh teman-teman. Para narasumber silakan istirahat dulu. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi.